Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan malam ini kita ada di chapter ke-9 ya. Dan kita nanti akan mempelajari structure yang bagian kedua. Nah, jadi di structure nanti itu kan teman-teman akan diberikan soal yang totalnya itu ada 40 yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu part A dan part B. Nah, di structure part A, teman-teman akan mencarikan di pilihan A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya nanti jadi lengkap dan utuh, teman-teman. Sedangkan di part B yaitu nomor 16 sampai nomor 40, jadi lebih banyak ya soalnya ada 25 soal, teman-teman. Teman-teman akan diminta mencari kesalahan di dalam kalimat yang sudah lengkap seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan kenalan dengan kesalahan-kesalahan bagaimana saja yang muncul di dalam soal supaya teman-teman nanti bisa mengantisipasi ketika latihan ataupun ketika tes seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya di error analysis atau structure bagian kedua, teman-teman, babnya itu adalah yang selama ini kita pelajari ya, bab 1 sampai bab 8 dan nanti akan ditambahi sedikit tentang vocabulary atau perbedaan-perbedaan kosakata di dalam kelas kata yang sudah kita pelajari tersebut. Dan penggunaannya di dalam kalimat. Maksud saya adalah di sini vocab akan sangat menentukan. Dan vocab itu caranya teman-teman supaya bisa menguasai supaya bisa eh, dapat gitu ya itu teman-teman harus catat pokoknya latihan dapatnya dari latihan kemudian dicatat dan eh, tambahkan informasi apapun misalnya artinya kelas katanya kalau bisa dikasih contoh seperti itu. Nah, sebelum kita ke error analysis saya akan mereview materi-materi sebelumnya lewat beberapa kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan, teman-teman. Jadi setelah ini saya akan memberikan teman-teman beberapa kalimat dan teman-teman harus tebak kira-kira di dalam kalimat yang saya berikan ada satu kesalahan, kira-kira yang mana? Nah, contoh kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman? Di dalam kalimat ini yang salah ada kata apanya? Atau di kata apa, teman-teman? Work. Ya, betul sekali, Miss Damara. Worked itu ya. Alasannya kenapa, Miss? Atau teman-teman yang lain kenapa alasannya itu? Karena itu kan udah lampau pakai did Harusnya not. work Harusnya biasa. verb satu. Betul sekali. Jadi pakainya harusnya verb 1 atau work biasa aja, nggak pakai ed ya. Betul sekali, teman-teman. Jadi kata kunci atau petunjuk teman-teman di soal adalah kata did. Nah, auxiliary do, does, did dari keluarganya do ya, semuanya itu verb gandengannya adalah verb 1 bukan verb ed. Gitu ya. Jadi pembentukannya tadi ada yang keliru, teman-teman. Nah, jadi yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Karena kalau teman-teman tambahkan ed nanti ada dua verb 2. Nanti dua predikat atau pemborosan seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh kedua, kalimat yang salah misalnya an electric eel able produce electricity. Ini sebenarnya kalau diartikan enak-enak saja, teman-teman. Seekor belut listrik dapat atau mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di dalam kalimat ini ada kelas kata namanya kata sifat ya, yang fungsinya tidak seharusnya kata sifat tapi dipakai menjelaskan kata kerja. Nah, apakah teman-teman tahu kata sifat yang mana yang saya maksud, teman-teman, di kalimat ini? Able. Able. Betul sekali, teman-teman. Ada di kata able. Able itu kata sifat ya, nggak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau mau kata sifat ini, kalau kita mau bilang dapat menghasilkan, maksud saya itu nggak bisa pakai kata sifat dapatnya. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu ada dua. Yang pertama, auxiliary, keluarganya kata kerja sendiri ya. Yang kedua adalah kata keterangan. Nah, jadi kata kerja itu hanya bisa dijelaskan oleh dua kelas kata itu, teman-teman ya. Kata kerja auxiliary dan juga kata keterangan. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary, lebih tepatnya dari keluarganya modal auxiliary ya, ada yang artinya sama dengan able, teman-teman, yaitu dapat atau mampu. Kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman? Kata apa yang saya maksud? Can. Iya betul kata can, Miss. Jadi jawabnya kalimatnya yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Jadi seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Artinya sama, cuman kelas katanya jadi lebih tepat, teman-teman. Di situ diganti menjadi kata kerja, lebih tepatnya kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu. Ya, membantu verb 1 yaitu produce di situ.
Nice. Nah, kemudian kadang di dalam kalimat itu kesalahannya itu bukan disuruh ganti seperti ini, teman-teman, atau ngerubah kata bukan. Tapi biasanya ada yang tempatnya itu ditukar. Contohnya seperti ini. The method new was proven to be effective. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang urutannya harusnya A B dijadikan B A. Ada yang tahu, teman-teman, dua kata yang terbaik kata apa dan kata apa? Method and new. New method. Betul sekali. Ini materi kita hari ke-6 ya, tentang adjektif atau kata sifat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kebalikan dari bahasa Indonesia, noun phrase, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda dijelaskan oleh kata sifat, urutannya kata sifat dulu. Ya, jadi harusnya bukan method new tapi new method. Jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh seperti itu. Nah, kemudian selain yang dibalik, kadang si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Contohnya seperti ini. Faker is the most best LOL player in the world. Adakah yang tahu satu kata yang harus kita hapus kata apa di kalimat ini, teman-teman? Best. Sorry, teman-teman, tidak terlalu terdengar. Best. Kalau teman-teman hilangkan kata best-nya, nanti artinya jadi seperti ini. Faker adalah eh, pemain LOL yang paling di dunia. Enak nggak kalau base-nya kita hapus? Nah, di chat ada yang memberitahu nih teman-teman, yaitu kata most. Betul sekali. Yang dihilangkan adalah most-nya teman-teman ya. Karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Jadi good itu artinya baik atau bagus, lebih baik atau lebih bagus itu bahasa Inggrisnya better, itu komparatifnya. Nah, untuk superlatifnya atau caranya kita bilang yang paling, jadi terbaik atau terbagus ya kita bilangnya best. Tidak perlu dikasih most lagi ataupun ditambahi est akhirannya. Gitu ya. Jadi sudah best itu sudah bentuk superlatif, teman-teman. Maka nggak perlu ditambahkan most. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Nanti kalau diartikan, Faker adalah pemain League of Legends terbaik di dunia. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Dan contoh terakhir adalah penghilangan kata. Di dalam kalimat ini, sama si pembuat soal ada satu kata yang dihilangkan. Ya, contoh kalimat yang ada yang hilang adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu teman-teman? Yang hilang di dalam kalimat ini kata apa dan di mana? One off. Ya, betul sekali. Jadi setelahnya one harus ada of gitu ya. Jadi one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Jadi ada 4 jenis kesalahan ya, teman-teman. Nah, kalau kita simpulkan tadi dari contoh-contoh tadi ada 4. Yang pertama namanya misformation. Misformation itu adalah pembentukan yang salah. Ya, jadi si pembuat soal itu mengganti dua kata yang harusnya, maksud saya mengganti satu kata yang harusnya udah bener jadi salah. Gitu ya, teman-teman. Contohnya tadi ada dua. Yang pertama yang did not work it. Nah, work it itu memang kata kerja dan auxiliary harus ada kata kerja. Cuman bentuk kata kerjanya harus diperhatikan. Karena setiap auxiliary punya gandengan kata kerja masing-masing. Kalau pakai did harus pakai verb satu. Ya, materi kita hari pertama, hari ke-7. Itu kita bahas di hari pertama sama hari ke-7. Kemudian kadang si pembuat soal ketika merubah kata yang benar menjadi salah, itu kelas katanya ikut keganti, teman-teman. Contohnya yang awalnya can, itu kan kata kerja ya, lebih tepatnya kata kerja dari keluarga auxiliary, itu diganti menjadi kata sifat, yaitu able. Nah, walaupun artinya sama, tapi kelas katanya tidak bisa dipakai menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud dengan misformation. Jadi si pembuat soal mengganti satu kata atau satu kata ya teman-teman, yang awalnya benar menjadi salah. Kadang yang diganti itu kelas katanya ikut, kadang tidak, hanya bentuknya saja seperti itu. Dan soal misformation ini adalah soal yang paling banyak, yang mendominasi soal error analysis itu adalah misformation ini teman-teman. Ya, jadi misformation ini fokusnya adalah pada bentukan kata dan tambahan-tambahan kata dalam bahasa Inggris. Misalnya penambahan s, ing, kalau di kata kerja ya, ed, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian untuk sisanya, maksudnya untuk yang bagian-bagian sedikit, ya, itu dibagi menjadi 3. Jadi misformation itu sekitar ada 20 soal, teman-teman.
Ya, bisa lebih, bisa kurang, tapi rata-rata itu 20 soal dari 25. Nah, nanti 5 soal sisanya itu tiga jenis ini. Ya, yang pertama misordering dari kata order, artinya urutan. Nah, misordering itu pengurutan yang tidak tepat. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new tadi, teman-teman. Harusnya the new method. Dan biasanya nanti dua-duanya pasti akan digarisbawahi kalau teman-teman menemukan ada misordering. Gitu ya. Tapi kalau menemukan ada dua yang digarisbawahi belum tentu itu misordering. Jadi eh, jangan langsung dipilih ya, teman-teman harus cek dulu seperti itu. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add artinya menambahkan. Jadi addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi kalimatnya nanti malah salah, teman-teman. Gitu ya. Contoh dari addition tadi yang kita pemanasan di awal tadi ya, yaitu Faker is the most best tadi. Jadi nggak perlu pakai most karena the best itu sudah superlatif, tidak perlu ditambahkan adverb of degree most lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit artinya menghilangkan. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat ya. Dan kadang yang dihilangkan itu sepele, teman-teman. Misalnya misalnya in, misalnya for, misalnya of gitu ya. Jadi yang dihilangkan itu biasanya kecil-kecil seperti itu. Nah, tapi ketika kecil-kecil itu memiliki peran yang penting juga untuk menyusun kalimat yang baku seperti itu otomatis harus ada. Nah, contoh omission tadi yang ketika kita pemanasan tadi ya, teman-teman adalah one the most important skills tadi harusnya one of the most important skills. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin kita pakai contoh-contoh yang lain untuk keempat jenis kesalahan ini langsung ke pola soalnya. Jadi nanti kurang lebih teman-teman akan diberikan kalimat lengkap, ya, tidak ada titik-titiknya. Di dalam kalimat lengkap itu ada 4 yang digarisbawahi, bisa kata, bisa frasa. Nah, teman-teman kalau misalnya belum terbiasa mengerjakan soal error analysis, bisa menggunakan metode yang selalu kita pakai dulu, yaitu cari predikatnya dulu. Misalnya, di situ ada kata develop, itu verb 2 karena dia punya objek ya. Kemudian cari subjeknya, sudah ada belum? Karena kalimat juga harus ada subjek. Nah, subjeknya itu di kata benda cultures dijelaskan oleh kata sifat much. Kemudian setelah develop itu ada objeknya, teman-teman. Yaitu kata, bentar, saya pakai warna apa ini? Ini ya. Kata their own agricultural techniques, frase ya, teman-teman. Kata benda intinya di tekniknya itu. Makanya disebut noun phrase karena kepalanya adalah kata benda atau noun. Dijelaskan beberapa kata sifat. Kemudian di paling depan itu ada kata keterangan. Nah, berarti secara sentencing, materi kita hari pertama sampai hari kelima itu nggak ada masalah. Sentencing lengkap, teman-teman. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, baru teman-teman analisa yang per digarisbawahi. Teman-teman cocokkan dengan sebelum dan setelahnya. Karena itu masalah phrasing, teman-teman. Ya, phrasing itu mencocokkan apakah kata itu tepat diletakkan di situ. Gitu ya, di posisinya. Nah, yang pertama over. Over itu kelas katanya preposisi di sini ya, karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Nah, dia adalah preposisi diikuti objeknya yaitu the course of history itu ya. Nah, dia jadi keterangan. Nah, penyusun keterangan salah satunya adalah preposisi dengan objeknya. Contohnya kata benda seperti ini. Jadi yang alfa tidak ada masalah. Yang bravo, much itu adalah kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda dan kalau nempel apalagi dia determiner ya, pasti terletak di sebelum kata bendanya. Nah, itu ada kata benda cultures. Nah, berarti secara kelas kata, much ini tidak ada masalah. Secara kelas kata ya. Nah, tapi secara bentuk katanya, ini tidak tepat, teman-teman. Kenapa? Karena cultures itu adalah kata benda jamak, ada S-nya. Ya kan? Sedangkan much memang dia kata sifat. Kata sifat bisa menjelaskan kata benda, tapi harus dilihat dulu ya karena dia keluarganya determiner, materi kita hari ke-6. Seperti yang saya sampaikan ketika kita mempelajari determiner di hari ke-6, beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Nah, kalau ini dibalik, bentuk kata bendanya menentukan determiner yang harus dipakai karena yang ditanyakan determinernya, teman-teman. Ya, benar salahnya ini. Gitu ya. Nah, kalau dia pakai jamak yang nggak boleh pakai much. Karena much itu dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Jadi selalu tunggal. Sedangkan ini kan bendanya jamak. Jadi harusnya nggak bisa pakai much, harusnya pakainya adalah many. Seperti itu. Itu ya, jadi kalimat yang benar. Over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques.
Sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan, jadi many cultures tadi ya, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik pertanian mereka sendiri, kalau diartikan seperti itu. Nah, ini adalah jenis misformation yang inflectional. Jadi kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang keliru, teman-teman. Gitu ya, jadi kelas katanya sudah benar adjektif, cuman pemilihannya atau bentuknya yang salah. Nah, kemudian contoh kedua, caranya sama, teman-teman. Misalkan kalau belum terbiasa bisa menggunakan cara yang selama ini kita pakai. Cari predikatnya dulu. Nah, di sini predikatnya terpisah ya, teman-teman. Ada auxiliary has. Verbnya yang dijelaskan adalah had. Nah, ini berbentuk auxiliary have verb 3, teman-teman. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu, ya kan? Kemudian, nah itu as great an impact itu dia sebagai objek, teman-teman. Sebentar, saya kasih objek itu warna apa ya? Warna hijau ini misalkan ya, ini objeknya. Nah, as-nya di sini keterangannya menjelaskan kata great, yang mana great ini menjelaskan kata an impact ini, teman-teman. Oke, jadi ini sampai kata sampai kata impact ya. Oh, sorry, on society sampai sini, teman-teman. Nah, as-nya ini adalah keterangan. Sampai internet itu keterangan. Gitu ya. Nah, di depan sendiri itu juga ada keterangan yaitu rarely itu. Makanya kalimatnya diinversi. Karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Ini materi kita hari keempat tentang inversion. Gitu ya. Jadi yang alpha tidak ada masalah ya, teman-teman. Kalau yang bravo head itu verb 3, jatuh setelahnya have tidak ada masalah karena auxiliary have gandengannya adalah verb 3. Jadi yang bravo nggak ada masalah ya. Kemudian an impact, impact itu tunggal, teman-teman ya, karena ada an-nya artinya sebuah, jadi nggak ada masalah. Gandengannya preposisi on ya. Society, as the rapid. Nah, yang salah adalah di kata grow-nya, teman-teman. Saya tadi tidak lihat itu ada verb satu lagi. Nah, di situ tidak bisa kita masukkan verb satu. Karena verb satu nanti jadi predikat, teman-teman. Sedangkan sebelumnya tidak ada subjeknya. Ya kan? The rapid itu kata sifat dari keluarganya determiner. Rapid itu artinya cepat. Ya, dia kata deskriptif atau epitet. Kata sifat yang deskriptif atau epitet. Nah, berarti di sini harusnya ada kata benda. Nah, grow itu kata kerja. Kata benda dari grow adalah growth. Ya, jadi kalimat yang benar berbunyi rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Kalau diartikan seperti ini. Nah, kalau ini namanya derivational atau pembentukan kata yang kelas katanya harus dirubah. Karena bukan tempatnya di situ, teman-teman. Dan nanti kan predikatnya juga ada di double. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, ini di bagian misordering ya. Yang ketiga ini misordering atau ada kata yang dibalik. Nah, tadi kan saya sampaikan teman-teman. Kalau ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu, ada kemungkinan besar itu adalah misordering. Jadi teman-teman cek dulu. Nah, di situ kalau kita lihat yang digarisbawahi dua ya, yaitu manner sama same. Manner itu artinya cara, dia kata benda, teman-teman. Same itu adalah kata sifat. Jadi harusnya urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Jadi jawabannya yang Charlie ya, ini kebalik, teman-teman. Kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin itu membentuk wajah-wajah daratan gitu ya. Dengan cara yang sangat sama seperti atau dengan erosi oleh air. Kalau diartikan seperti itu. Sama, kebanyakan untuk misordering ini masalahnya adalah di bab ke-6. Kebanyakan ya, tidak semua teman-teman. Tapi umumnya atau kebanyakan itu ketika adjektif ketemu sama noun. Lanjut ke nomor berikutnya, maksud saya ke contoh berikutnya. Nah, ini ada penambahan kata yang tidak perlu. Teorinya gampang, ini materi kita hari ketiga teman-teman ya. Di hari ketiga kita belajar kata kerja pasif di predikat. Teman-teman masih ingat nggak rumus atau pola kata kerja
di dalam predikat yang nanti maknanya pasif itu apa ketemu apa, teman-teman. Jadi auxiliary apa ketemu verb apa kalau pasif. Teman-teman boleh buka catatan, boleh juga nebak, nggak apa-apa. Ya, betul sekali Miss Menita ya, yaitu to be yang diikuti oleh verb 3. Nah, to be diikuti oleh verb 3 itu adalah kata kerja pasif ya, teman-teman, yaitu di sini ada are itu to be, made itu verb 3-nya. Nah, teman-teman masih ingat nggak? To be verb 3 atau kata kerja pasif itu setelahnya tidak boleh dikasih apa, teman-teman? Betul sekali Miss Damara ya. Jadi be verb 3 itu tidak boleh kita kasih objek, teman-teman. Ya, jadi kalau kata kerja itu sudah kita pasifkan, nggak boleh lagi dikasih objek. Nah, sedangkan di dalam kalimat ini setelahnya pasif kok ada objeknya. Nah, salahnya di situ gitu ya. Jadi harusnya kalimatnya itu kita hilangkan kata them-nya. Kita tidak perlu kata them, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi fosil itu terbentuk atau tersusun dari sisa-sisa dari organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Jadi demnya kita hapus saja. Kemudian contoh yang terakhir ini dari omission ya. Nah, omission ini banyak yang merasa paling sulit teman-teman karena kayak kita mengerjakan soal struktur tanpa titik-titik, tanpa pilihan ganda. Dan teman-teman harus mencari titik-titiknya itu di mana. Disuruh mencari sendiri ya di antara empat yang di garis bawah itu di mana seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Energy in various forms is the driving force behind all processes in universe. Nah, di dalam ini materinya belum saya sampaikan ya, karena ini masalah vocab, teman-teman, bukan bukan grammar ya. Jadi ini adalah tentang vocab, lebih ke vocab. Jadi beberapa kata benda yang diciptakan Tuhan itu cuma ada satu, itu teman-teman harus tambahkan penjelas. Bisa the, yang paling umum ya, atau teman-temannya. Nah, di sini kata benda yang saya maksud adalah universe. Ya, sama kayak misalnya sun, matahari ya, world, dunia. Nah, itu cuma ada satu, teman-teman. Jadi kita bilangnya the world, the sun, the universe. Nah, ini kehilangan kata the-nya. Ya, nah babnya namanya adalah the singularity noun. Oke, jadi kalau ada kata benda yang kalau kita artikan benda itu cuma diciptakan cuma ada satu. Beda dengan kucing ya. Kalau kucing kan diciptakan banyak banget, teman-teman. Ya kan? Nah, misalnya pohon kan banyak banget, meja kan ada banyak banget, bukan cuma satu, gitu ya. Nah, sedangkan matahari, ketika kita ketemu orang yang tidak kenal, terus kita menceritakan tentang matahari, pasti orangnya tahu matahari yang kita maksud yang mana, gitu ya. Nah, otomatis itulah yang disebut dengan singularity noun. Harus dikasih the atau teman-temannya the nomor satu 2 3 materi chapter 6, gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Kalau diartikan, energi dalam berbagai macam bentuk merupakan faktor pendorong gitu ya. Faktor yang melatar belakangi di balik seluruh proses-proses di alam semesta. Nah, jadi yang alpha forms itu kan jamak nggak ada masalah karena sebelumnya ada penanda jamak yaitu various artinya beragam atau bermacam-macam. Pasti bendanya banyak ya. Kemudian driving di situ kan faktor pendorong, bukan faktor yang didorong. Jadi udah bener aktif teman-teman. Oke, jadi Bravo tidak ada masalah pakai verb ing partisipalnya. Yang Charlie itu adalah preposition ya, yang nanti merubah all processes menjadi kata keterangan dan pakai behind memang nggak masalah ya. Jadi jawabannya adalah yang delta teman-teman. Itu kehilangan the. Nah, dari penjelasan saya tadi dan juga contoh-contohnya, kalau teman-teman ada pertanyaan dulu mohon ditanyakan sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Boleh bertanya, Mister? Boleh Mister Barse, silahkan Mister. Em, bisa kembali ke slide yang pertanyaannya terkait misordering? Misordering berarti yang ini, Mister. Iya. Apakah soal yang misordering itu identik dengan salah satu jawabannya itu dua kata atau seperti apa tadi ya? Kalau di Maksudnya sini kan untuk yang dua kata, Hmm, pertanyaan soal yang terdiri dari dua kata tadi kan identik dengan misordering ya, betul. dan jawabannya. Nah,
apakah selalu ada satu jawaban, maksudnya Yang satu pilihan digarisbawahi. kalimat di sini Mm-mm. yang dua kata, atau memang misalkan ini kan kebetulan C yang dua kata. Apakah semua soal yang terkait misordering itu eh, dua katanya hanya satu di satu kalimat itu, atau ada misalkan D juga dua kata, B juga dua kata di garis bawah itu cuman satu ya? Kalau cuma satu mungkin jawabannya akan cepat didapat gitu ya. Oke, nah itu tidak selalu teman-teman. Jadi memang kadang cuma Oh, oke. satu, kadang ada dua, kadang ada tiga, bahkan bisa saja empat, gitu ya. Cuman Oke. kalau misalkan teman-teman menemukan ada yang kata, kemudian ada yang dua kata, coba teman-teman cek dulu yang dua kata, karena biasanya itu kebalik. Tapi tidak selalu ya, teman-teman. Bisa aja di tengah-tengahnya ada yang hilang, kayak in universe tadi. Ada juga yang bahkan malah jawabannya benar. Contohnya yang ini. Ya, itu kan yang digarisbawahi dua, itu malah bukan jawabannya teman-teman, karena nggak ada masalah di situ. Seperti itu, Mister. Jadi di dalam kalimat itu yang digarisbawahi frase atau dua kata, atau paling banyak itu yang digarisbawahi tiga, tapi itu pun jarang banget teman-teman. Ya, yang umumnya itu satu atau dua. Seperti itu. Nah, kalau ada yang digarisbawahi dua jadi satu garis bawah seperti itu, atau saya sebutnya frase gitu ya biar gampang teman-teman. eh, itu tidak selalu menjamin jawabannya. Tapi kalau misalkan ada, coba teman-teman cek dulu. Siapa tahu itu kebalik. Seperti itu. Karena kalau apa namanya? Faktor sorry kok faktor. Kalau apa sih? Bab misordering ini maksud saya ya, teman-teman. Itu tuh pasti ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu. Nah, tapi tidak selalu yang dua digarisbawahi jadi satu itu adalah misordering. Seperti itu. Jadi bisa saja itu misordering, tapi bisa saja tidak. Ya, tapi kalau misordering itu pasti yang digarisbawahi dua seperti itu. Sorry Mr. Amley, that's okay Mr. Ariel. Mohon maaf, mohon nanti ini ya mengikuti dari rekaman dari awal supaya tidak tertinggal, supaya dapat yang kita pelajari hari ini. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Isan, Mr. itu harus dicek satu-satu kah? Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa itu, mungkin kalau pertama kali ya, pertama kali teman-teman latihan pasti itu nanti harus dicek satu-satu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan gerak mata aja, teman-teman nanti akan langsung menemukan kira-kira salahnya apa, yang aneh yang mana. Nah, itu kok aneh itu salah atau benar? Kalau salah kenapa? Nah, kalau benar kira-kira ada nggak yang lain mungkin jawabannya yang lebih salah misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mengerjakan error analysis pertama-tama itu ragu baru kenal gitu ya. Kita ragu itu wajar, teman-teman. Nanti silahkan mohon ditanyakan ke saya, atau kalau nggak gitu teman-teman misalkan punya sumber-sumber yang lain, misalnya pengen chat GPT, pengen apa namanya, berdiskusi dengan ChatGPT itu juga nggak apa-apa, atau misalkan ada teman yang lain juga nggak apa-apa yang teman-teman lebih percaya, that's okay gitu ya. Tapi yang pasti adalah untuk memperkuat insting teman-teman ya, maksudnya insting itu level of confidence, kepercayaan diri teman-teman dalam dalam menjawab, dan itu tepat. Nah, itu perlu sekali latihan 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 seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi, apakah dicek satu-satu? Kalau sudah terbiasa, tidak perlu. Menggunakan gerak mata langsung akan ketemu, teman-teman. Pasti jawabannya ini, pasti jawabannya ini, pasti jawabannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman, kan ada tahapnya ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, bisa menggunakan cara yang pelan-pelan dulu tadi. Oke, yang pasti benar dulu. Masalah waktu tidak penting. Jadi yang penting benar dulu. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Buka kamus nggak apa-apa ya. Atau kalau teman-teman em, buka catatan juga nggak apa-apa. Oke, karena kita masih latihan ya teman-teman. Karena kalau sudah tes nanti, teman-teman pasti tidak akan bisa membuka kamus dan tidak bisa membuka catatan. Nah, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, dikerjakan sebisa teman-teman ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, ada juga is. Berarti yang alfa ya. Mister aku nggak tahu maksudnya gimana cara milihnya. Oke, nanti saya jelaskan. Alpha, Charlie, Delta. Oke, mari kita cek bersama. Nah, kalau misalnya teman-teman belum terbiasa ya dengan error analysis dengan cara yang saya sampaikan tadi untuk menghitung subjek predikatnya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is ya. Subjeknya itu di sebelumnya yaitu windmill. Kemudian setelahnya anggap objek nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya bukan objek ya, teman-teman, namanya complement. Tapi anggap objek nggak masalah. One of the most ancient sources of mechanical power. Nah ini sampai sini objeknya ternyata. Atau complement atau pelengkapnya gitu ya. Nah jadi nggak ada masalah di sentencing, kalimat sudah lengkap. Nah masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing teman-teman harus cek satu persatu. Ya contohnya yang alpha, is itu di predikat kan. Nah is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung yang dianggap tunggal, teman-teman. Nah, di situ the windmill, kincir angin di sini dia tunggal nggak ada S-nya, berarti pakai S tidak ada masalah. Gitu ya. Kemudian one of the, kalau yang Bravo juga nggak ada masalah. Karena kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Materi kita hari ke-6, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Bravo bukan. Kemudian sources itu kata benda jamak. Nah, kalau misalnya ada penanda jumlah dikasih of the, contohnya one of the, some of the, five of the, ya, most of the, many of the, itu pasti bendanya jamak, teman-teman. Walaupun di situ one, jangan terkecoh dengan one. Beda dengan one yang nggak pakai of. One source, nggak boleh one sources. Tapi kalau one of, salah satu dari, itu pasti bendanya banyak. Salah satu dari itu dari banyak, teman-teman. Nggak mungkin salah satu dari satu, itu nggak mungkin. Gitu ya. Jadi one of the most ancient sources itu sourcesnya juga sudah benar. Salah satu dari sumber-sumber yang paling kuno atau paling tua seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang delta. Ini materi kita hari ketujuh, materi tentang preposisi. Teman-teman masih ingat, setelah preposisi harus ada apa? Ditulis di chat ya, teman-teman. Setelah preposisi harus ada yang nantinya dirubah jadi keterangan. Ya, betul Miss Nurul, yaitu noun. Betul Miss Asma ya. Jadi harus ada noun atau kata benda setelah preposisi. Materi kita chapter 7. Nah, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Sedangkan used ada ed-nya ya di situ dan tidak ada objeknya itu verb 3. Verb 3 itu kata sifat, teman-teman. Ketika berdiri sendiri seperti itu. Jadi memang wujudnya verb, tapi di dalam kalimat itu namanya participle, itu kata sifat. Materi chapter 6. Gitu ya. Jadi yang salah adalah yang delta itu harus kita rubah jadi kata benda. Nah, kata bendanya adalah use sama kayak verb satunya, teman-teman. Ya, artinya kegunaan atau penggunaan. Jadi kalau dibaca yang benar adalah the windmill is one of the most ancient sources of mechanical power still in use. Kalau diartikan, kincir angin merupakan salah satu dari sumber-sumber tenaga mekanik yang paling tua atau paling kuno gitu ya, yang masih digunakan. Seperti itu. Jadi still in use, jangan dikasih D. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau begitu kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, clouds itu kata benda ya, artinya awan atau mendung dia jamak. Nah, kalau misalnya predikatnya itu modal, modal itu tidak peduli dia dipakai subjek tunggal atau jamak, pasti bentuknya ya can, teman-teman. Nggak ada cans, itu nggak ada. Gitu ya, untuk modal maksud saya. Gitu ya, jadi clouds can range itu nggak ada masalah. Yang alpha, yang bravo juga nggak ada masalah. Range itu kata kerja bentuk pertama, teman-teman.
atau verb satu gitulah ya. Karena auxiliary modal gandengannya adalah verb satu. Can range. Nah, ini kok tiba-tiba tuh, teman-teman. Ya, betul sekali. Yang salah adalah yang Charlie ya. Ini adalah materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata. Nah, gandengan katanya to itu bukan to, tapi from. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Jadi kalau diartikan awan atau mendung itu bisa beragam gitu ya. Dari awan-awan atau mendung-mendung ketinggian tinggi atau di yang posisinya tinggi gitu hingga awan-awan rendah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta, Alpha, Charlie. Lengkap ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek, tapi teman-teman mayoritas menjawab Bravo sepertinya ya. Mari kita cek bersama. Kalau dilihat di situ glass is yang alpha nggak ada masalah teman-teman. Glass itu kata benda yang tidak bisa dihitung, makanya dia pakai is ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung ketika di subjek itu dianggap tunggal. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Is made of silica, but it. Nah yang salah adalah yang bravo, benar sekali teman-teman. It itu kata ganti ya kan? Sedangkan setelahnya ada kata benda transparansi. Kata ganti itu nggak boleh gandeng kata benda. Nanti pemborosan teman-teman. Maksud saya di satu bagian kalimat seperti ini ya. Ini kan tempatnya subjek. Dari setelah conjunction but sebelum predikat can be affected. Ya kan? Nah ini subjeknya nanti ada dua. Yang satu adalah kata ganti, yang satu adalah kata benda. Jadi nggak bisa salah satu saja. Nah kebetulan di sini tempatnya di sebelum kata benda. Jadi itu kita rubah aja sekalian jadi kata sifat. Jadi bukan it tapi it's namanya possessive adjective teman-teman atau kepemilikan. Gitu ya. Atau kalau diganti the juga nggak masalah. Ya, yang penting tapi yang paling enak kayaknya it's gitu. Jadi kalau dibaca nanti glass is made of silica, but its transparency can be affected by the presence of impurities. By the presence of impurities. Maaf teman-teman. Jadi kalau diartikan kaca terbuat dari pasir silika. Namun, tingkat transparansinya itu dapat dipengaruhi oleh keberadaan dari kotoran-kotoran. Impurities itu noda-noda seperti itu di pasir tersebut. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Charlie. Ada juga Alpha. Antara Alpha. Sebentar. Alpha highest. Oh, maksudnya Bravo ya. Antara Bravo atau Charlie, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, Simon has. Nah, kalau kita mau pakai yang paling itu nggak bisa pakai ya, teman-teman. Maksudnya, jadi gini, kalau kita membandingkan satu dengan sisanya, oke, misalnya kayak kita bilang Rita adalah anak yang paling rajin di kelas. Contohnya seperti itu. Nah, berarti nggak ada yang lain selain Rita, teman-teman. Nggak ada yang menyaingi si Rita. Artinya dia jelas bendanya itu nggak ada yang lain. Sama kayak benda satu-satunya tadi. Ya, cuman ini di perbandingan, teman-teman. Nah, otomatis bendanya karena sudah jelas nggak bisa pakai e. E itu dipakai ketika bendanya itu belum jelas, teman-teman. Sedangkan kalau kita mau bilang yang paling itu pasti ya cuman satu-satunya itu. Nggak ada yang lain, teman-teman.
Jadi nggak bisa pakai tapi harusnya pakai the gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus nanti akan ketemu kayaknya ya. Firasat saya ada di paket soal ini. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Harusnya kalimatnya berbunyi, salmon has the highest omega-3 fatty acid content among fish, essential for brain and heart health. Jadi kalau diartikan, ikan salmon memiliki kandungan asam lemak omega 3 tertinggi di antara ikan. Kayaknya lele ya. Sorry, tapi saya nggak tahu teman-teman. Yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Seperti itu kalau diartikan teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo harusnya pakainya the. Jadi membandingkan ikan salmon dengan ikan-ikan yang lain yang mengandung lemak asam omega 3. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga Oh sorry, yang Bravo yang tadi ya, 42, maaf. Sekarang 44, Alpha, Alpha, Alpha sepertinya. Oh enggak, ternyata ada juga jawaban Charlie dan juga jawaban Delta, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, chopper can Nah, ini secara bentuk aja udah salah ya yang Alpha, teman-teman. Can itu keluarganya modal auxiliary. Nah, auxiliary dari keluarganya modal itu gandengannya verb satu. Sedangkan itu kan setelahnya ada ed-nya. Ini secara bentuk aja udah salah. Nah, untuk membenarkannya kita lihat setelahnya. Combine di sini itu tidak ada tapi combine ini punya dua arti ya, teman-teman. Bisa berkombinasi, bisa mengkombinasikan. Jadi teman-teman ada dua pilihan cara membenarkannya. Boleh teman-teman hapus ed-nya, jadi can combine, atau kalau mau dipasifkan ya pakainya can be, jadi di tengah-tengahnya itu kehilangan be. Nah, tetap combined ya, pakai ed, combined seperti itu. Kalau pakai be. Kalau nggak pakai be, teman-teman ganti ed. Jadi ada dua pembenaran, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha, gitu ya. Nah, atau kalau kita pasifkan misalnya, chopper can be combined with tin in any proportion, but bronze alloys with specific ratios over desirable properties. Jadi kalau diartikan kurang lebih tembaga bisa dikombinasikan dengan timah dalam proporsi apapun, dalam segala proporsi gitu ya. Namun campuran perunggu dengan rasio tertentu itu menawarkan manfaat atau apa ya, keuntungan gitu ya, keunggulan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Itu secara bentuk sudah nggak ketemu ya, can ketemu verb ed kan nggak bisa. Oke, materi tentang auxiliary kita bahas di hari pertama sama hari ketujuh. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap dari teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, made from hand-picked tea leaves and skillfully processed. Nah, yang Alpha nggak ada masalah yaitu verb 3, teman-teman. Kemudian skillfully itu kata keterangan menjelaskan verb 3 juga, nggak ada masalah. Keterangan itu bisa menjelaskan verb 3 atau kata sifat lebih tepatnya gitu ya.
The oolong tea is, nah yang Charlie juga nggak ada masalah. Karena subjeknya itu kata benda yang tidak bisa dihitung, yaitu oolong tea ini teman-teman. Gitu ya. Nah jawabannya adalah yang delta. Petunjuk teman-teman adalah kata highly. Highly itu sama dengan very teman-teman. Artinya adalah sangat. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang teh oolong itu sangat aroma. Kan nggak bisa. Harusnya teh oolong itu sangatlah beraroma atau sangatlah wangi. Nah, wangi itu bahasa Inggrisnya adalah aromatic, bukan aroma. Kalau aroma kata bendanya, teman-teman. Artinya harum, gimana ya? Wewangiannya atau baunya seperti itu. Nah, kalau kita mau bilang sangat wangi, ya aromatic seperti itu. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, made from hand-picked tea leaves and skillfully processed, the oolong tea is highly aroma. Harusnya aromatic gitu ya. Nanti kalau diartikan dibuat dari daun-daun teh yang dipetik menggunakan tangan dan diproses dengan sangat terampil gitu ya. Teh oolong itu sangatlah wangi, sangatlah beraroma. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, sepertinya semua. Oh enggak, ada juga jawaban Delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ subjeknya Williamsburg yang terletak di Virginia became, ini verb 2 ya. Berarti ngomongin lampau. Oh ya, ini ada kata keterangan waktunya ya. After extend. Nah, tapi yang coba kita cek dulu yang lain ya. Became a living history museum. Ya, betul yang Bravo sudah benar karena ada kata pasti bendanya tunggal, teman-teman. Kan artinya sebuah, seorang, seekor. Artinya gitu ya, yang mana bendanya harus tunggal. Nah, museum itu benda tunggal. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, betul sekali jawaban yang salah adalah yang Charlie. Jadi preposisi itu harus ditambahkan objeknya dulu, baru nabrak preposisi yang lain, teman-teman. Jadi ini pemborosan preposisi. Yang satu kita hapus saja. Nah, yang lebih enak yang dihapus itu yang to-nya itu, teman-teman, ya. Supaya maknanya itu bisa nyambung atau ketemu. Nanti kalau dibaca, Williamsburg, Virginia became a living history museum after extensive restoration efforts. Jadi kalau diartikan, Williamsburg yang terletak di Virginia menjadi sebuah museum sejarah hidup setelah upaya-upaya restorasi besar-besaran. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga delta. Tapi hampir semua menjawab alpha. Ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the most oldest. Ini sama kayak the most best tadi. Ya, oldest itu sudah bentuk superlatif dari kata old, teman-teman. Nggak perlu lagi ditambahkan most. Jadi ini penambahan kata yang tidak perlu ya. Jadi harus dihapus mostnya. Oke. Nah, jadi kalimat yang benar, the oldest known sport is wrestling, depicted in ancient Egyptian tombs over 5,000 years ago. Jadi kalau diartikan, olahraga tertua yang diketahui adalah gulat yang digambarkan
Di dalam makam-makam Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Delta, 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 ada juga Bravo, ada juga Alpha. Nah, sudah lengkap ya. Kalau gitu kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, lobsters, unknown. Nah, ini known itu pasif ya, verb 3 karena to be verb 3 nggak ada objeknya di situ, teman-teman. Jadi diikuti for itu preposisi. There itu kata possessive adjektif ya. Kembalinya ke lobster karena jamak ya pakainya there. Tidak ada masalah, teman-teman. Kemudian impressive lifespan with some individuals living for more than. Nah, ini cara menjawabnya gampang sekali. Saya akan memberikan dua kalimat ke teman-teman. Mohon nanti teman-teman bandingkan ya, kalimat yang enak yang mana. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja. Ini yang kalimat yang lumayan gampang ya. Di sini katakanlah gitu, selama 5 tahun. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Coba saya coba bacakan lagi ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Nah, kalau pakai selama, itu selama 5 tahun atau selama 5 tahun yang lalu, teman-teman. Kira-kira enak yang mana? Satu atau dua? Ya betul, semuanya menjawab satu ya. Jadi kalau selama itu cukup diikuti durasinya saja. Nah di pilihan, sorry di soal itu ada kata for. Petunjuk teman-teman adalah kata for ya. Nah for di situ artinya adalah selama teman-teman. Jadi jangan dikasih yang lalu karena kalau teman-teman pakai yang lalu pakainya bukan selama tapi sejak. Since pakainya. Sedangkan di situ di soal pakainya adalah kata for ini tuh. Ini petunjuk teman-teman. Gitu ya. Jadi ini penambahan kata yang tidak perlu. Jawabannya adalah yang delta itu harus teman-teman hapus atau hilangkan. Gitu ya. Nah, nanti kalimatnya lobsters are known for their impressive lifespan with some individuals living for more than 100 years. Kalau diartikan, para lobster itu terkenal karena atau untuk rentang hidupnya yang sangat impresif, yang sangat mengesankan, maksudnya sangat panjang gitu ya dengan beberapa individual atau beberapa jenisnya yang hidup selama lebih dari 100 tahun. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Cukup mengecoh ya, Mister. Nah, tidak apa-apa, Miss Naura. Jadi memang kalau kita baru pertama ketemu vocab yang memang baru ya, mungkin untuk ini apa namanya? Karena di awal tadi juga saya sampaikan error analysis ini nanti adalah keterampilan teman-teman menemukan penggunaan-penggunaan vocab-vocab tertentu seperti ini. Nah, itu bisa diketahui dari latihan dan saya sudah pilihkan yang kira-kira belum saya sampaikan di kelas gitu. Walaupun ada juga yang sudah saya sampaikan di kelas seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika teman-teman sudah terbiasa menemukan for diikuti kata benda waktu seperti ini, diingat-ingat jangan pakai ago, teman-teman ya. Karena for di situ artinya selama, kalau selama ya cukup durasinya saja, jangan kapan mulainya. Kalau pakai kapan mulainya ya pakainya since bukan for. Seperti itu, Miss. Memang error analysis ini yang nggak enak adalah kita dituntut untuk terampil dengan vocabnya. But it's okay. I believe that
teman-teman bisa seperti itu. Itu ya. Lanjut ke latihan berikutnya. Semakin teman-teman sering latihan akan semakin banyak vocab-vocab yang didapatkan dan penggunaan-penggunaannya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Delta, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Sudah lengkap berarti ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada possesses, itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Nah, kata subjeknya itu ternyata menggunakan kata benda yang menggunakan akhiran fish atau jenis-jenis ikan. Kalau teman-teman menemukan kata benda jenis-jenis ikan, itu hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena ikan itu tunggalnya dan jamaknya itu sama bentuknya. Jadi langfish ini bisa saja dia tunggal, bisa saja dia jamak. Nah, untuk mengetahui apakah benar dia tunggal pakai verb SES, teman-teman cari petunjuk di soal. Biasanya itu berupa pronoun atau possessive adjective, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah petunjuknya teman-teman di sini. Ya, jadi them ini yang membantu mereka, mereka kan berarti banyak teman-teman, nggak mungkin satu. Otomatis langfish di sini ini bukan satu, tapi dia banyak. Ini kalau diganti nanti jadinya adalah they, tempatnya di subjek. Nah, they itu nggak boleh pakai verb SES teman-teman ya. Jadi jawabannya soal ini adalah yang alpha. Kalimat yang benar berbunyi, lungfish possess both gills and rudimentary lungs, rudimentary lungs, allowing them to survive in oxygen poor environments. Jadi kalau diartikan ikan paru-paru gitu ya, itu memiliki gills itu insang dan juga paru-paru purba, paru-paru dasar gitu teman-teman. Apa ya bahasa saya enak? Paru-paru sederhana gitu ya yang membantu mereka bisa bertahan hidup di lingkungan-lingkungan yang kadar oksigennya rendah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada fish-fish itu jamaknya nanti biasanya sama. Atau kalau kita cek di sebentar teman-teman saya bukakan kamus dulu ya. Tadi sepertinya saya lupa membukakan kamus. Nah, coba kita cari kata yang ada fish-fishnya. Misalnya adalah sunfish. Nah, jadi sunfish ya itu kata benda itu ikan mola-mola itu teman-teman ya, ikan yang apa ya, yang kayak dia tuh besar gede banget tapi pipih gitu ya, tapi gede banget. eh Ya kayak gitulah, nanti teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Nah, bentuk jamak atau pluralnya itu adalah sunfish itu sendiri teman-teman, jadi sama. Tapi kalau kita cari langfish ada nggak ya, coba teman-teman? Nggak ada, tapi kurang lebih yang ada fish-fishnya kayak misalnya sunfish, kayak misalnya flying fish, dogfish, dan teman-temannya fish-fish yang lain ya, itu kalau dijamakkan biasanya tetap bentuknya. Nah, kalau flying fish atau ikan terbang itu malah, oh ternyata dia bisa teman-teman, pakai fishes. Oh enggak, ternyata dia sama. Flying fish ini ya, ini jamak teman-teman. Flying fish, nah ini pakainya verb satu, bukan verb SES. Jadi flying fish ini dia jamak, apalagi di sini ada petunjuk lagi, yaitu they. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan benda yang akhirannya fish-fish itu, jamaknya ya fish juga. Jadi tidak perlu ditambah SES. Sekali lagi itu vocab ya, teman-teman mohon nanti ditulis kalau misalkan menemukan kosakata-kosakata seperti ini. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata habis teman-teman. Mohon maaf ya. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute nggak masalah atau ditulis di chat nggak apa-apa ya. Sebentar, tapi saya
absensi sebentar. Mohon jangan meninggalkan lapangan upacara ya, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kendala, entah itu vocab, entah itu ingin konfirmasi, Sir, benar nggak sih kalau saya misalnya pemahamannya seperti ini, nanti japri aja ya. Nanti supaya saya bisa bantu lewat japri seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan ternyata dari Miss Naura. Berarti untuk patokan benar salah kalimatnya itu tidak bisa dari kata yang digarisbawahi ya, Mister. Nah, kalau kata yang digarisbawahi itu yang ditanyakan, Miss. Jadi kita cari petunjuknya yang lain, bukan yang digarisbawahi, teman-teman. Atau yang dijadikan patokan itu cari yang lain, seperti itu. Gitu ya, misalkan yang digarisbawahi di predikat. Nah, maka teman-teman harus tahu seluk-beluk predikat, penggunaan predikat. Predikat itu kalau misalnya menyatakan fakta ya, kan kalau menyatakan fakta misalnya ada verb satu atau verb SES. Nah, untuk mengetahui pakai verb satu atau verb SES harus dilihat subjeknya. Misalnya seperti itu, Miss. Gitu ya. Atau kalau nggak gitu misalnya to be. Di predikat itu sama-sama yang digarisbawahi itu predikat juga. Tapi ini to be, teman-teman. Misalnya is gitu. Nah, untuk mengetahui benar nggak kita pakai is, kita lihat subjeknya. Tunggal atau jamak. Gitu ya. Terus cari keterangan waktu. Ada nggak keterangan lampau atau kalau nggak ada keterangan lampau berarti dia fakta. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk mencari patokannya itu teman-teman harus mencocokkan. Di dalam kalimat itu pasti misalnya nih si pembuat soal itu menanyakan pemahaman teman-teman tentang kata sifat. Nah, pasti nanti titik-titiknya itu kalau nggak di sebelum kata benda, kalau nggak gitu di kebalik tadi ya, misordering itu kan kata benda dulu baru kata sifat misalnya kan harusnya kata sifat dulu baru kata benda dan lain-lain. Seperti itu. Sebenarnya materinya sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8 ya. Tinggal teman-teman hajar latihan untuk memperkaya vocab dan juga apa ya, memantapkan pemahaman teman-teman. Supaya nanti terbentuk insting teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, nanti mohon teman-teman coba ke soal latihan ya. Saya mohon sekali untuk dan nanti pasti teman-teman akan menemukan nih. Baru kalau misalnya bingungnya teman-teman di mana ditanyakan, gitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman malam ini dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.